Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kali ini kita mau membicarakan sepak terjang PWI ya. Yang mana mereka itu sudah terlalu terbiasa memelintir perkataan orang lain atau menjadi juru bicara bagi orang yang tidak menjadikan mereka juru bicara. Itu sudah kebiasaannya orang-orang PWI itu. Dan salah satu pemicu saya membuat video ini adalah videonya si Ahong ya, yang mana dia itu mengatakan Gus Kautsar sudah tercerahkan. Tidak lama kemudian dari situ saya membaca ada postingan dari Lora Ismail Al-Khalili, yang mana ini di caption oleh Inyong Pemalang. Beliau pun salah satu pejuang ya dengan ciri khasnya begitu. Jadi sebetulnya kita ini tidak pernah janjian, sebetulnya saya sama Gus Zaini itu tidak pernah janjian. Dengan siapa Lora Ismail Al-Khalili juga tidak pernah janjian. Kemudian dengan orang-orang yang ada di media sosial yang kebetulan begitu ingin memberikan perspektif atas fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh Mukibat, itu nggak pernah janjian untuk berbuat apa-apa. Ini memang panggilan hati saja, miris begitu ya melihat kekacauan yang terjadi begitu. Karena jika tidak diberikan perspektif lain, ya kasihan orang-orang awam begitu. Tatkala ada perspektif lain, minimalnya bisa menimbang, dan akal yang sehat akan bisa melihat pihak mana sebetulnya yang berusaha, setidaknya begitu ya, berusaha untuk memberikan penjelasan yang terang benderang begitu. Memang terkadang di dalam narasi-narasi terkhusus ini bagi saya begitu ya, yang saya lakukan itu mengikuti narasi mereka, karena sifatnya memang kalau saya ini sifatnya adalah reaktif atas apa yang mereka katakan begitu. Mereka mengatakan sesuatu, ya saya katakan sesuatu yang menjadi counter narasinya. Nah, itu memang yang mau saya katakan. Cuman kan kalau saya bilang begitu, ini loh counter narasi bagi mereka. Kalau kamu mau berpikir seperti ini, pola pikir A, maka pola pikir yang sama juga akan berlaku pada B begitu. Dan kalau misalkan kita mau melihat, saya suka menawarkan juga pilihan-pilihan yang netralnya. Nah, itulah yang membuat ini sebagai katakanlah usaha untuk penyeimbang ya. Nah, apa yang menjadi tema video kita kali ini tadi, yaitu yang sudah saya katakan di awal, bahwa kita akan mengupas bagaimana PWI ini, mereka itu sering sekali membuat sesuatu perkara yang pada akhirnya tidak ada isinya, ini kosong begitu. Jadi membuat qodiyah-qodiyah yang tidak ada realitanya. Nah, qodiyah-qodiyah yang tidak ada realitanya itu disebut kadzib, disebut bohong. Nah, salah satu nama atau pengertian dari Dajjal itu adalah tukang bohong. Dan nanti kita juga akan bahas tentang hal itu ya, insya Allah. Nah, apa yang dituliskan oleh Inyong Pemalang di sini mengutip atau memberi judul kepada tulisan yang ditulis oleh Lora Ismail. Yang mana Lora Ismail ini juga mengomentari kalau tidak salah istrinya Gus Kautsar. Nanti di bawah kita akan lihat ya, kalau tidak salah itu. Nanti di bawah akan kita lihat. Dengan judul PWI Tukang Framing. Disebutkan di sini Muhammad Ismail Al-Khalili. Lagi rame di Instagram curhatan Ninja Zil setelah Gus Kautsar disowani para teman-teman PWI. Video TikTok bisa dilihat sendiri itu ya. Sebenarnya ini kabar bagus karena PWI punya itikad baik untuk mau membuka dan bertukar pikiran dengan para tokoh yang berseberangan pendapat dengan mereka, seperti Gus Kautsar dan lain-lain. Tapi kalau boleh saya mengkritik dan nyumbang masukan, nah itu sebelum nyumbang masukan ya. Jadi ada gestur yang bisa diapresiasi di sini. Apa itu? PWI mau silaturahim ya. Cuman kalau sekarang hati-hatilah ya. Ada kejadian tidak mengenakan begitu ya, hati-hatilah. Cuman itu bagus kalau memang mau silaturahim, kemudian mau ngobrol. Karena kalau si Imadnya diundang gak datang-datang,
ditantang gak muncul-muncul. Tatkala ada kejadian yang bisa dia pelintir, baru dia muncul begitu. Nah itu si Imad malah udah kayak gitu. Apa ini kritikannya atas Sowan PWI? Dikatakan alih-alih Sowan meminta nasihat dan arahan, beberapa cuplikan Sowan terkesan beliau justru ingin menggurui Gus Kausar. Lebih-lebih dengan menyampaikan berita yang tidak ada data dan referensinya. Dalam video TikTok yang dipermasalahkan Ning Jazil, juru bicara PWI menegaskan bahwa beberapa tahun yang lalu ketika Kiai Imad masih FPI-nyel, apa itu ya? Saya nggak paham itu. Oh FPI. FPI-nyel, itu kok ada nyelnya ya? Sudah ada nakobah yang mengatakan Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Ingin rasanya bertanya dengan nada halus. Oh jadi itu. Itu yang berusaha dimasukkan oleh PWI tatkala Sowan ke Gus Kausar itu ya. Jadi yang mau ditekankan itu bahwa sudah ada nakobah yang mengatakan Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Nah, ini menarik sebentar ya. Saya pernah ingin membuat permasalahan ini karena memang sebetulnya dari apa yang saya dapati begitu. Si Imad ini hanya meneruskan narasi yang pernah berkembang di Arab Saudi. Cuman kandas, ya, kandas. Di Arab Saudinya kandas ini masalah Ba'alawi bukan zuriyah Rasul itu. Kenapa kandas? Ya karena kalau kita lihat begitu ya, gimana kita itu mau mengatakan Ba'alawi ini kandas secara zuriyah Nabi Muhammad SAW. Di sana ada misalkan ya Syekh Hamzah Yusuf itu. Syekh Hamzah Yusuf itu mengatakan Ba'alawi itu zuriyahnya Rasulullah SAW. Itu berteman baik dengan Habib Ali itu, Habib Ali Al-Jufri. Malah mengatakan sangat baik sekali kepada Badi Ba'alawi. Padahal beliau itu bukan Indonesia loh ya. Beliau itu adalah Muslim yang paling berpengaruh di Amerika tuh. Syekh Hamzah Yusuf itu mengatakan demikian. Kemudian videonya bisa kita lihat Syekh Romdon Al-Buti. Bagaimana beliau juga sangat memuliakan Bani Ba'alawi. Kemudian kita melihat Syekh Ali Jumu'ah begitu di Timur Tengah. Ya gimana? Di Timur Tengah itu posisi alim ya masih dihargai. Nah akhirnya tatkala keluar permasalahan tentang nasab ini kandas sama sekali di tengah jalan, tidak maju begitu. Dan ini bisa saya buktikan dari kontributor yang masuk ke Wikipedia itu sudah ada usaha. Nah akhirnya dikasih to'nun nasab di situ. Jadi nggak seperti yang ada di Indonesia ya. Nah jadi itulah yang dicoba untuk dimasukkan ke dalam Gus Kausar itu. Nah cuman ini kan masalah tuh kata siapa Lora Ismail itu. Katanya begini, ingin rasanya bertanya dengan nada halus. Nakobah manakah itu dan siapa nakibnya? Apakah pernyataan nakib Maroko waktu itu yang ternyata malah diframing dan dipelintir? Atau mungkin nakobah Mesir, Yaman, Irak? Mungkin teman-teman PWI bisa menuliskan di kolom komentar. Sekedar info, salah satu nakobah tertua di dunia yaitu nakobah Ashraf Mesir mengakui Ba'alawi sebagai bagian dari Ahlul Bait. Habib Ali Al-Jufri bahkan beberapa kali diundang untuk mengisi acara resmi mereka seperti yang bisa disaksikan melalui link di bawah ini. Itu ada link YouTube-nya ya. Kemudian, itu mungkin nantilah kalau ada waktu kita tampilkan saja sekalian ya. Dalam akun resminya, Nakobah Ashraf menyebut Habib Ali dengan lakob As-Sayyid Asy-Syarif Al-Habib. Itu akun resmi dari Nakobah yang ada itu di Mesir tadi mungkin ya maksudnya. Pada akhirnya sebagian oknum PWI dengan gercep memframing Sowan privat itu dengan caption, akhirnya Gus Kausar tercerahkan, yang mengesankan bahwa beliau akhirnya mau meralat statementnya tentang Ba'alawi selama ini. Padahal faktanya ya begitulah. Nanti sebagaimana akan kita lihat ya curhatan dari istrinya Gus Kausar ini. Mbok iyo dinasehati rombongan jenengan iku Mbah Maton. Nah ini Mbah Maton itu terkenal juga di Facebook itu. Jangan sampai niatnya udah baik tapi malah membuat keluarga dalam yang disowani justru boten ridho. Nah itulah tulisan dari Lora Ismail. Ini sudah dijadikan konten sama si Ahong itu ya. Nah ini ininya nih captionnya ada di sini. Kalau niat sowan, bilang saja sowan. Jangan buat opini yang tidak.
Ini loh yang buat hati saya kemarin berat nerima teman-teman PWI datang ke rumah. Karena ternyata benar akhirnya diklaim yang tidak-tidak. Ya Rob salimna. Tuh, makanya sampai keluar ada surat dari PBNU ya yang menyatakan PWI itu memang dirancang, dibuat sengaja untuk membuat perpecahan. Lah gaya mainnya seperti ini begitu. Lah orang video kalau sudah menyebar ya, kayak videonya si Ahong kemarin sudah menyebar, kemudian tidak melihat counternya, tidak melihat klarifikasinya, ya itu yang menempel pada diri mereka. Akhirnya menyimpan kebencian juga kepada Mbak Alwi karena punya sangkaan Gus Kausar itu demikian dan demikian. Nah ini tulisannya ya. Sudah lama saya diam, tidak ingin dan tidak mau ikut-ikutan membahas masalah ini. Tapi kali ini sudah keterlaluan. Gimana kami bisa simpatik dengan teman-teman PWI kalau perilakunya seperti itu? Kalau niat teman-teman itu baik, harusnya dilakukan dengan cara-cara yang baik. Jangan malah menghasut orang lain untuk membenci. Kami tidak pernah melihat orang karena nasabnya, karena itu tidak penting. Tapi kami melihat bagaimana kebermanfaatannya, keilmuannya, kebaikannya, akhlaknya. Dan sebagai warga negara kami punya kewajiban menjaga kerukunan, apalagi sesama umat Islam. Nah itu kalau misalkan memang tidak mau menilai seseorang dari nasab, sudah selesai begitu. Ya termasuk keturunan siapapun kalau begitu. Ya udah nggak usah jadi pecah belah. Oh kamu keturunan ya sudah. Itu kan selesai sebetulnya, nggak usah ribut. Orang-orang yang mengajak kebaikan, bersolawat, mengingatkan kita kepada Allah, kalian cekal dan hadang. Tapi di mana-mana banyak maksiat malah kalian biarkan. Tuh. Oh, sebentar nih, ada yang kelewat. Kalau pelurusan nasab yang kalian kejar ya sudah fokus ke sana dan buktikan, bagus itu. Tapi janganlah ajak-ajak orang untuk saling mencaci pada yang berseberangan. Dengan tujuan, jangan hilangkan moral dan etika bangsa ini, jangan pecah belah umat Islam. Nah itu betul ya. Kalau misalkan mau di ranah ilmiah, sudah selesaikan di ranah ilmiah saja. Bikin buku yang banyak begitu ya, kemudian masuk ke jurnal ilmiah seperti siapa itu namanya Gus Romel Abbas, datangi nakobah-nakobah yang ada begitu. Coba bagaimana diskusikan, kemudian posting hasil diskusinya. Itu kan lebih elegan sebetulnya daripada datang ke sana kemari teriak di atas panggung, kemudian apalagi sampai datang kepada tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan kemudian memframing. Itu fitnah besar ya. Orang-orang yang mengajak kebaikan, bersolawat, mengingatkan kita kepada Allah, kalian cekal dan hadang. Tapi di mana-mana banyak maksiat, malah kalian biarkan. Tuh. Itu juga kalau kemarin bilang FPI itu nahi mungkar. PWI itu ngapain? Yang dicegahnya itu orang-orang bersolawat. Lah Bansor sama Ansor itu loh, gereja aja dijaga begitu demi keutuhan bangsa Indonesia. Lah ini muncul lagi orang pengacau begitu, perusuh di negeri ini. Kalau dulu itu kita kalau mau kayak gini ya, maksudnya rame-ramenya kita itu kan dengan siapa? Dengan Wahabi itu. Udah sekarang si Wahabi melenglang saja. Kemudian diteruskan di sini, Indonesia sangat menjunjung tinggi kerukunan, saling menghargai dan menghormati. Jangan bilang kalian sudah menjadi warga negara yang baik, tapi kalian masih anti ini, anti itu. Itu sama saja kalian rasis. Dengerin tuh, ini ungkapan seorang wanita nih yang keluar itu bahasanya memang emosional. Itu rasis tuh PWI. Dengerin kalian itu sudah bilang. Udah kalau dari awal saya bilang begitu ya. Ini orang ngaku keturunan Wali Songo, udah saya menerima begitu. Enggak macam-macam, enggak usah bikin acara gede-gede begitu ya. Enggak. Terus emang ya kalau misalkan saya memang punya kecintaan kepada Wali Songo, pengakuanmu itu saya cintai dan saya akan mencintai kamu begitu. Atas kecintaan saya kepada Wali Songo. Dan kepada Habaib pun begitu. Cuma kalau misalkan di tengah jalan saya melihat Habaib ini perangainya agak jelek, ya berusaha saya hindari begitu. Ya udah itu aja, gak sampai memutuskan apalagi keliling-keliling sama orang. Oh saya didatangi Habib, kelakuannya gak bagus. Ya masa kayak gitu? Ya caranya itu. Masa kayak gitu caranya? Damai rukun itu indah, tidak sependapat boleh, tapi jangan mengajak orang lain menghina dan mencaci. Kalau memang ada oknum yang tidak kamu cocoki karena akhlaknya yang tidak pas, fokus pada orang itu saja. Jangan digebiah-uyah lalu menganggap semua habaib sama. Padahal kelakuan kita juga belum tentu lebih baik. Astagfirullah. Nah itu ya, makanya kalau saya itu berusaha lah, kalau misalkan itu masalah pribadi dalam pengertian ya masalah kehidupannya sehari-hari, apapun kasusnya itu saya tidak berusaha untuk
ngorek-ngorek begitu ya. Cuman kalau ini urusannya sudah dengan perkataan, kemudian sudah dengan statement A, statement B, ya mau tidak mau itu harus di counter. Masih banyak para habaib yang mengajarkan ilmu penuh rahmah, betul itu. Mengajak dan menuntun kita dalam kebaikan, mengajak kita bersolawat kepada Nabi. Jadi saya mohon marilah kita jaga ukhuwah Islamiyah ini dengan baik, janganlah dipecah belah. Tuh, itu. Ya sudahlah kita terima. Saya bilang kemarin ya, kita terima bahwa ini sudah menjadi khilaf di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, katakanlah begitu. Padahal istidlalnya juga sangat lemah sekali. Malah bukan lemah, itu istidlalnya itu tidak berdasar. Itu tidak bisa dimasukkan ke dalam ekuasi. Kalau misalkan kita tidak mau damai, udah kita terus-terusan begitu ya. Dalam pengertian udah nggak bisa, ini harga mati dan sebagainya. Kalau saya Pak enggak begitu. Ya udah, kalau misalkan si PWI ini dan si Imad ini dia itu masih kekeh di dalam di dalam posisinya begitu, ya udah kita terima ini menjadi khilaf, dan saya akan berhenti tatkala itu keluar dari Imad. Ya misalkan si Iban ngomong udahlah dari sekarang ini sudah selesai, ini adalah permasalahan yang tidak akan ada ujungnya, maka kita tidak perlu menceritakan ini di hadapan khalayak umum, karena ini sudah menjadi hal yang bisa menjadi perpecahan di antara umat muslim begitu. Itu keluar dari si Imad, kemudian si Imad itu tidak membuat fitnahan lagi di masyarakat, sudah selesai. Kalau saya mah nggak bakalan tuh ngomong-ngomong lagi si Imad, udah pusing saya ya. Saya itu dipikir enak ngomong ini kayak gini, nggak enak. Itu banyak perkara lain yang bisa kita bicarakan yang lebih bermanfaat daripada perkataan-perkataan si Imad. Si Imad ini bikin subhat, kita itu membersihkan subhat. Jadi yang terjadi itu seperti sebuah rumah, dia dikasih kotoran terus-menerus. Kemudian kalau dikasih kotoran terus-menerus, ya kita harus sapu-sapu terus-menerus. Padahal kan rumah ini misalkan ada yang bocor, harus diselesaikan. Kita bisa cat ulang supaya rapi, supaya bagus. Kita bisa tata yang di dalam rumahnya itu seperti apa biar rapi, biar bagus. Kan sebetulnya banyak waktu yang bisa kita luangkan demi kemajuan agama Islam ini, begitu. Kenapa tidak kita itu berbicara tentang mantik, berbicara tentang tauhid. Kalau siapa itu kemarin tuh lupa tuh. Kita berbicara tentang masa depan Indonesia emas tahun 2030. Lah kok kita dipusingkan dengan permasalahan-permasalahan seperti ini, begitu. Dan ini sifatnya reaktif saja gara-gara si Imadnya ada. Kalau si Imadnya sudah selesai, PWI-nya juga sudah selesai, tidak membuat framing-framing seperti ini lagi, ya kita bisa melanjutkan perbincangan kita bisa mengisi kepala kita dan hati kita dengan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kebaikan akhirat kita bersama dan dunia juga tentunya, begitu ya, sebagai ladang. Demikian, semoga video ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan orang-orang yang sudah terkena fitnah oleh dustanya PWI-LS disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak begitu disadarkan, kekeh di dalam pengakuannya, ya mudah-mudahan jangan sampai menjadi perpecahan, begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.